Pemeriksaan para saksi yang terkait kasus peredaran video mesum Maria Eva dan Yahya Zaini terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Ine Wirayanti, Art Director sebuah rumah produksi yang mengungkapkan keinginan Maria Eva menyisipkan rekaman video mesumnya dengan Yahya di video klip, hadir sebagai saksi. Begitu juga penyanyi dangdut Lucy Daiva yang memberikan kesaksian tentang niat Maria Eva mencari popularitas lewat rekaman video ini. Pemirsa, dalam suasana duka yang sangat mendalam, Halimah, ibunda Alda ditangkap oleh pihak berwajib. Sejak lama Halimah diincar oleh pihak berwajib karena terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan olehnya. Selama ini keberadaan Halimah sangat sulit dilacak oleh pihak berwajib. Halimah ditangkap polisi seusai acara tahlilan kematian Alda. Belum reda soal berita kematian Alda Risma, ibunda almarhumah Halimah, usai mengikuti tahlilan untuk mendoakan Alda ditangkap petugas Polsek Kota Bogor Selatan. Diduga Halimah terlibat kasus penipuan dan penggelapan 8 unit mobil. Benarkah Halimah terjerat kasus hukum? Jadi udah lama dicari 2 tahun. Kalau ada kejadian musibah itu, kita perkirakan ada ke rumah, makanya kita jemput. Nah, tapi tetap kita sebagai manusia ya, sebagai umat beragama juga, ini kan kesempatan mau tahlilan, kita silakan dulu. Sementara ini dijamin sama Habib akan dibawa ke sini setelah kegiatan selesai. Jadi 2 tahun yang silam itu penggelapan masalah surat-surat mobil. Kalau yang saya dengar untuk di sini, untuk di Polsek sendiri 1 kejadiannya, cuma ada beberapa lagi yang mungkin di Polres juga di mana, di wilayah lain. Saya belum cek lagi. Aparat kepolisian awalnya ingin menangkap Halimah untuk diperiksa sebelum acara tahlilan berlangsung. Atas beberapa pertimbangan, polisi mempersilahkan Halimah untuk mengikuti jalannya tahlilan lebih dulu. Selain itu, seorang Habib kenalan menantu Halimah menjamin bahwa ibunda Alda tidak akan melarikan diri. Sebagai saya umat Islam, saya membantu adik saya dan membantu orang kena musibah. Ya kan? Menenangkan hati orang, membawa dia sabar gimana. Suruh zikiran tuh tahlilan hari pertama. Masa hari pertama dia anak orang tua meninggal, jam 6 tadi mau dijemput tidak menyaksikan tahlilan? Gak mungkin kan? Menurut AKP Ardiansyah, kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ini sudah dilaporkan seseorang bernama Epi Supriyatna 2 tahun lalu. Selama itu keberadaan Halimah sulit dilacak. Lantas benarkah salah satu adik tiri Alda terlibat kasus ini? Anak tiri, makanya ini kita belum periksa. Kita akan periksa dulu, melanjutkan 2 tahun yang lalu itu, bagaimana posisinya sebenarnya. Kita buat jelas dulu, tidak boleh main seenaknya. Kalau memang udah jelas nanti kita sampaikan hasilnya apa. Begitu tahlilan selesai, Halimah langsung dibawa ke Kapolsekta Bogor Selatan untuk diperiksa berkaitan kasus dugaan penipuan dan penggelapan 8 unit mobil. Halimah belum mau memberikan keterangan soal kasus ini karena masih dalam keadaan syok. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian soal kasus ini. Iya. Ya nanti ya. Saat ini mohon maaf ya rekan-rekan ya, belum siap saya untuk bicara. Pemirsa, sebentar lagi umat Kristiani akan menyambut Hari Natal. Persiapan menjelang Hari Raya sedang dilakukan Agnes Monica dan Delon. Dan untuk Natal tahun ini, Agnes merayakannya secara berbeda dari biasanya. Mari kita tengok saja kesibukan Agnes dan Delon menyiapkan Natal berikut ini. Hari Natal tak lama lagi akan tiba. Umat Kristiani sudah menyiapkan hati dan beragam keperluan untuk menyambut Hari Natal. Sudah menjadi tradisi Agnes Monica dan Delon menjelang Natal keduanya selalu menghias pohon Natal. Menjelang Natal, kegiatan rohani Delon dan Agnes juga kian padat. Kemarin mereka terlihat berlatih di acara gladi resik untuk perayaan Natal di RCTI. Meski Agnes taat beragama, namun sampai kini ia tak berniat membuat album rohani. Bikin album rohani itu tidak bisa membuktikan bukti kecintaan saya terhadap Tuhan. Artinya
itu nggak membuktikan apa-apa gitu, tidak membuktikan apa-apa. Yang namanya bukti kecintaan terhadap Tuhan itu bisa dibuktikan dari kalau kita menjalani kehidupan Kristen yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita menjadi kesaksian buat orang Kristen dan juga buat orang yang bukan Kristen. Setiap perayaan Natal, Delon mengalami nuansa yang berbeda tiap tahunnya. Beda dikit doang, tapi intinya sama, tetap ngerayain Natal gitu, merayakan Natal. Bedanya tahun lalu album Delon udah keluarin. Album Natal Delon keluar, tahun ini tetap album Natal tapi nyanyi dengan Adel 1, 2, 3. Jadi bedanya nuansanya Natal di RCTI aja gitu sih. Selain Delon, Agnes Monica juga merasakan sesuatu yang berbeda pada Natal tahun ini. Ia akan merayakan Natal di Hong Kong. Hal itu menjadi pengalaman langka bagi Agnes. Kebetulan karena kakak saya itu pengen ngebawa anaknya buat ngeliat Disneyland di Hong Kong. Karena Disneyland di Hong Kong itu lebih banyak mainan anak-anaknya daripada mainan orang gedenya. Jadi ya kebetulan. Ya udah aku pikir yang ikut-ikut aja. Pemirsa, walau selama ini dikenal sebagai sosok yang arogan, Ahmad Dhani akhirnya tak malu untuk meminta maaf kepada Vita, manajer Ratu. Sementara itu, kasus video mesum Maria Eva Yahya Zaini memasuki babak baru. Maria Eva akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pakar komunikasi Roy Suryo dilibatkan pihak penyidik untuk melacak apakah Maria Eva sendiri yang menyebarkan video panas itu. Pemirsa, ini dia liputannya. Pemeriksaan para saksi yang terkait kasus peredaran video mesum Maria Eva dan Yahya Zaini terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Ine Wirayanti, Art Director sebuah rumah produksi yang mengungkapkan keinginan Maria Eva menyisipkan rekaman video mesumnya dengan Yahya di video klip, hadir sebagai saksi. Begitu juga penyanyi dangdut Lucy Daiva yang memberikan kesaksian tentang niat Maria Eva mencari popularitas lewat rekaman video intimnya dengan Yahya. Pakar telematika Roy Suryo yang bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ahli untuk memeriksa bukti-bukti teknik yang sudah diungkap hadir memenuhi undangan Polda Metro Jaya. Usai memberikan keterangan, Roy menjelaskan bahwa ia telah mengidentifikasi 2 handphone milik Maria Eva. Salah satunya diduga sebagai handphone yang dipakai Maria untuk merekam adegan intimnya dengan Yahya. Hal itu masih sebatas dugaan, karena HP Maria masih dalam keadaan terkunci alias diberi password. Karenanya hari ini Maria rencananya akan kembali diperiksa. Kalau memang itu benar handphone yang digunakan, kita bisa buka dan kemudian kita identifikasi apakah memang dari handphone itulah itu beredar. Sementara itu, Zuhli Imran Putra, pengacara Lucy Daiva, memberikan informasi yang ia ketahui dari penyidik tentang status Maria Eva yang semalam telah berubah menjadi tersangka. Maria Eva terancam pasal 282 tentang pelanggaran kesusilaan. Ya, status tersangkanya sementara saat ini adalah Maria Eva gitu loh. Besok dibuat apa? Besok itu dia dipanggil untuk pemeriksaan lanjutannya. Di hari yang sama, Ahmad Dhani menggelar konferensi pers. Secara terbuka, Dhani menyatakan permintaan maafnya kepada Vitalia Ramona, mantan manajer Ratu, karena telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina, mengancam, dan mencemarkan nama baik Vita. Langkah Dhani ini sehubungan dengan somasi yang dilayangkan Vita agar Dhani meminta maaf di depan media infotainment. Suami Maya Estianti ini juga mengganti handphone kepunyaan Vita yang ia rusak dengan palu, meski Vita tidak memintanya. Ahmad Dhani yang dikenal arogan sepertinya gentar juga saat melihat ancaman 4 tahun penjara jika ia tidak meminta maaf. Meski telah meminta maaf, Dhani menganggap permasalahannya dengan Vita bukan atas dasar kesalahpahaman, namun ketidaksepahaman yang tidak berujung pada titik temu. Sayangnya momen bersejarah ini tidak disaksikan langsung oleh Vita. Perbuatan merusak handphone itu melanggar hukum dan salah. Dan saya bersedia untuk meminta maaf kepada yang mempunyai handphone, yaitu Vitalia Ramona. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas pengerusakan yang telah saya lakukan terhadap handphone Vitalia Ramona. Semoga permintaan maaf saya diterima dan semoga Allah juga menerima permintaan maaf saya. Bahwa di sini bukan terjadi kesalahpahaman, tapi terjadi ketidaksepahaman.
bedanya antara kesalahpahaman dan ketidaksepahaman adalah kalau kesalahpahaman itu nantinya ketemu. Tapi kalau ketidaksepahaman sampai kapanpun nggak akan ketemu. Tapi apapun itu, memang saya tidak sepaham dengan Vita. Mungkin juga sampai kapanpun nggak sepaham. Tapi saya akui bahwa saya telah melakukan kesalahan. Itu yang paling penting.